Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada seluruh teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Kembali dengan kami, yaitu dari kelompok 2, dengan mata kuliah pengantar ilmu budaya yang akan melakukan pembahasan terhadap materi postmodernisme. Saya lanjutkan dengan penuturan siapa saja anggotanya. Yang pertama yaitu M. Andi Salahuddin, yang kedua Rafiq Syarifuddin, yang ketiga M. Dini Maulana, dan yang keempat Nova Setio Aditya. Selanjutnya, pembacaan latar belakangnya. Latar belakangnya yaitu berupa perspektif atau cara pandang postmodernisme bisa dikatakan muncul sebagai kritik terhadap paradigma modernisme yang dinilai gagal mengangkat martabat manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan beserta teknologi yang mengalami lompatan jauh, terutama sejak revolusi industri lahir, dianggap belum memajukan peradaban manusia. Perang dan kerusakan lingkungan merupakan contoh kegagalan cara pandang modernisme, tapi malah sebaliknya, bahwa aliran modernisme dianggap telah gagal dan merusak tatanan kehidupan masyarakat, yaitu kehidupan masyarakat sudah terlalu individualisme. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang pintar membodohi orang bodoh, dan negara yang kuat menjajah negara yang lemah. Pembahasannya, attitude yang mengkritisi dan mencari alternatif perubahan terhadap teori yang telah ada dan sedang dikembang oleh Campbell 2007. Postmodernisme merupakan teori yang lahir pada situasi ketidakadilan serta ketidakmerataan pemikiran dalam hubungan internasional. Tujuan utama dari teori ini menurut Campbell 2007 yakni menawarkan pengajian ulang historikal, teoretikal, dan politikal dari fokus perspektif tradisional yang agar tidak terjebak dalam suatu belenggu atau penjara pemikiran dan mampu memberikan solusi alternatif dari teori tradisional yang dalam beberapa kasus telah dianggap tidak relevan lagi. Berfokus untuk mengkritisi hal-hal bersifat universal dan metodologis dibanding substansif serta terus mengkritisi teori tradisional yang ada dan mempertanyakannya. Selanjutnya akan saya berikan kepada Rafiq Syarifuddin. Rafiq Syarifuddin dipersilahkan. Ya, baik. Friedrich Wilhelm Nietzsche, Rohan, Rusia 15 Oktober 1944 sampai 1900. Menurutnya, manusia harus menggunakan skeptisme radikal kemampuan akal. Tidak ada yang dapat dipercaya dari akal, terlalu naif jika akal dipercaya mampu memperoleh kebenaran. Kebenaran itu sendiri tidak ada. Menurut Jacques Derrida, Aljazair 15 Juli 1930, Paris 9 Oktober 2004. Menurutnya apa yang dicari manusia modern selama ini yaitu kepastian tunggal yang ada di depan. Tidaklah ada dan tidaklah ada satupun yang harus dijadikan pegangan. Karena satu-satunya yang bisa dikatakan pasti ternyata adalah ketidakpastian atau permainan. Selanjutnya saya akan berikan kepada Nova Setio. Dipersilahkan. Baik, berdasarkan tokoh yang ada, secara filosofi sesungguhnya postmodernisme dapat dikatakan sebagai masa di mana kebebasan berlaku. Apa yang kita anggap benar sesungguhnya belum tentu benar bagi orang lain. Tidak ada hal yang pasti. Penalaran, ideologi, dan latar belakang setiap orang mempengaruhi pola pikirnya. Sehingga hal tersebut akan berimbas tidak akan ada hal yang sama di dunia ini. Setelah beberapa dekade, postmodernisme menjadi wajah baru paling kontemporer hari ini di tengah multikulturalistik masyarakat. Postmodernisme juga menjadi fase keberlanjutan era modernitas yang mulai mengalami kelunturan. Hanya dengan satu kenyataan saja, menjadikan ribuan makna bagi pemikir postmodernisme strukturalisme. Pola pikir seperti ini menjadi keunikan tersendiri bagi logika pemikir postmodernisme, sebab postmodernisme menawarkan kekayaan pola pikir untuk mencermati suatu kenyataan. Postmodernisme merombak konsep modernisme yang berusaha memutus hubungan dengan masa seni dan arsitektur klasik.
Terkadang postmodernisme juga digambarkan seperti menganjurkan untuk memperbaiki kembali nilai arsitektur dengan kembali menghadirkan elemen-elemen arsitektur konvensional dan menjadi lebih pluralistik dengan memperluas perbendaharaan gaya dan bentuk yang tersedia bagi perancang. Arsitektur postmodernisme dan konsepnya menghadirkan masa lampau dalam bentuk lebih modern dan menerapkan unsur-unsur yang semata berfungsi sebagai elemen penghias. Ada 3 ciri arsitektur postmodernisme. Postmodernisme menurut Charles Jens yaitu ideological, stylish, dan desain ideal. Selanjutnya materi akan saya bacakan kembali yang pada selanjutnya, yaitu mengenali bangunan postmodernisme Museum Tsunami di Aceh. Mari kita ambil contoh museum ini yang berada di kota Aceh, merupakan salah satu bangunan yang menerangkan desain postmodernisme yang diadopsi dari bangunan rumah Aceh. Lantai dasar dari Museum Tsunami Aceh ini mengambil filosofi dari kolom rumah Aceh, dibuat terbuka sebagai antisipasi pada saat terjadi bencana. Desain ornamen fasad merupakan filosofi dari tari tradisional Aceh, yaitu dari tari saman, yang menggambarkan kekompakan dan sikap tolong-menolong yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat setempat. Dengan luas lahan lebih kurang 10.000 meter persegi, bangunan Museum Tsunami Aceh ini memiliki 3 lantai. Ada beberapa aspek yang menjadi dasar pertimbangan dalam perancangannya, yaitu memori terhadap gelombang tsunami, fungsionalitas sebuah museum, identitas kultural masyarakat, dan estetika yang bersifat modern serta responsif terhadap konsep urban. Desain Museum Tsunami Aceh berkonsep Aceh's House as Escape Building, di mana museum ini harus menjadi simbol struktur anti-tsunami yang berupa kombinasi antara rumah panggung yang diangkat atau elevated building di atas sebuah bukit yang akan terlihat dari segala arah dan sudut pandang. Pada set selanjutnya, yaitu kesimpulan, arsitektur postmodern bermula dari kejenuhan masyarakat terhadap arsitektur modern, maka timbullah gerakan pembenahan dari para arsitek, di mana postmodern berfokus pada aspek-aspek semantik, simbolisme, dan makna. Postmodern merupakan gaya arsitektur yang mencampurkan tradisi dari masa lalu dengan mengangkat langgam arsitektur regionalisme. Arsitektur postmodernisme tidak hanya berkembang, namun tumbuh menjadi bagian dari masyarakat. Dan gaya postmodernisme bahkan hadir pada bangunan pribadi dengan fungsi huni. Penyesuaian terhadap lingkungan dan unsur tradisional juga diterapkan pada bangunan, seperti pengaplikasian atap miring, oversight panjang, penutup atau berupa genting, dan unsur-unsur ornamen modern pada bangunan. Dan terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata ataupun beberapa kesalahan teknis lainnya, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.